Kasih Pendeta Jesli. Shalom kita semua. Shalom. Selamat siang. Saya minta maaf tadi saya tidak sempat konsentrasi. Saya berdoa dengan anak saya secara pribadi tadi. Sementara Kak Dani layangkan doa, saya sengaja tutup kamera karena saya berdoa dengan anak saya. Ada sesuatu yang dia buat salah. Dan kita berdoa tadi. Jadi terima kasih Kak Dani sudah mendoakan. Dan kami semua yang sudah mendoakan. Biarlah pertemuan siang hari ini juga di mana Tuhan akan ditinggikan, Tuhan akan dimuliakan. Dan saya bersyukur untuk apa yang telah Dia buat dalam kehidupan kita, umat Tuhan, orang-orang yang setia, yang mau belajar, mau dekatkan diri dengannya. Saya bersyukur kemarin kita boleh bertemu, sapa satu dengan yang lain. Semua itu sekali lagi oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Biarlah kita boleh tetap semangat, karena itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap setia, menghargai segala anugerah yang Dia sudah berikan kepada kita. Dan pada siang hari ini, kembali kita akan datang kepada pokok materi kita. Sebenarnya materi ini kan sepanjang bulan ini mengenai Sabat. Sebelum datang pada pembahasan ini, kembali saya minta kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghadap hadirat Tuhan saat ini. Merendahkan segala hati pikiran kami di hadapan tahta-Mu. Meletakkan segala beban kami di bawah kaki-Mu. Terangi hati pikiran kami Tuhan ketika kami mau belajar firman. Angkat kami Tuhan untuk melihat Engkau. Bungkus kami dengan bayang salib Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Diberkatilah umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Judul kita pada pembahasan ini The Second Coming atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita rekap pembahasan kita sepanjang 1 bulan ini, diawali di minggu pertama mengenai Introduction to Sabat. Yang kita pelajari di sana mengenai apa Sabat itu, siapa pemilik Sabat itu, mengapa Sabat itu diberikan. Dan ini yang kita bahas kemarin, di awal bulan November. Dan judul yang kedua, pertemuan yang kedua, The Sabbath and the Great Controversy, atau Sabat dan juga pertentangan besar. Yang kita pelajari waktu itu mengenai pemberontakan setan yang dimulaikan di sorga, yang juga kita sudah gambarkan mengenai sorga dalam pengertian lain, yaitu Sabat dengan falsafah yang sama, dan dilanjutkan di atas bumi dengan menghancurkan pengudus Sabat. Ini yang dilakukan setan. Jadi pemberontakan yang dia lakukan dari sorga dilanjutkan ke bumi, dan sasaran utamanya adalah Sabat itu sendiri. Dan yang ketiga, Jesus and the Sabbath, atau Yesus dan hari Sabat itu. Di sana kita sudah pelajari pertemuan yang lalu, di mana Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat yang memberikan contoh ketaatan terhadap hari yang kudus itu bagi umatnya. Dan Dia sebagai sentral dari Sabat itu sendiri.
Jadi di mana Yesus dan Sabat tidak dapat dipisahkan. Dan yang terakhir dari bulan ini mengenai the second coming. Saya taruh tanda tanya di sana, apa yang akan kita bahas sehubungan dengan Sabat dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji nama Tuhan, untuk 1 bulan pembahasan ini ada membuahkan hasil, di mana akhirnya ada yang mulai sudah mau bertumbuh, mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dan mencintai segala kebenaran-kebenarannya. Nah, di dalam pembahasan kita pada sore hari ini, mengenai second coming, saya ingin kita memperhatikan mengenai blueprint dari Sabat itu sendiri sehubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 1 mengenai penciptaan. Bukan satu kebetulan kalau kita berani memperhatikan hal ini. Apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 1 menjadi bayangan terhadap apa yang terjadi di kitab Wahyu. Dan yang kedua, menceritakan mengenai second coming, memang dia tepat kedatangannya itu menjadi gambaran hari ke-7. Kalau kita hitung tahun, 2000 tahun pertama, dari Adam ke Nuh, 2000 tahun ketiga, dari Nuh ke Yesus, kedua, 2000 tahun ketiga, dari Yesus sampai saat ini. Jadi, kurang lebih umur bumi kita sudah 6000 tahun. Dan yang ke-7000 adalah Sabat. Ini gambaran yang ingin saya perkenalkan di sini, yang perlu kita tahu. Coba perhatikan dari hari pertama. Hari pertama Tuhan menjadikan terang. Dalam kitab Yohanes pasal 1, terang itu adalah Yesus. Dan ini cikal bakal cerita Injil. Kabar baik, kabar keselamatan. Jadi mari kita mulaikan ceritanya dari cerita ketika Yesus datang pertama kali. Waktu Yesus datang pertama kali, karena ini masa di mana terhitung dari sejak Yesus datang pertama kali, di sana sudah menyerukan mengenai akhir zaman. Dan dia berlanjut terus sampai kedatangan kedua kali. Coba perhatikan urutan penciptaan ini dan kita coba hubungkan dengan kitab Wahyu. Peristiwa kekristenan sesudah Injil itu masuk. Karena Kristen itu terbentuk ketika ada Injil. Betul tidak? Kristen terbentuk ketika ada Injil. Ketika Yesus hadir. Nah, hari pertama itu terang. Injil. Hari kedua, perhatikan dia gunakan. Dipisahkan air dari air. Ini pekerjaan yang Tuhan lakukan. Cocokkan dengan kitab Wahyu pasal 17 ayat 15. Coba tolong baca Wahyu 17 ayat 15. Apa arti air? Saya mau coba ambil dia punya simbolik, bahasa simbol dari kitab Wahyu, yang kita hubungkan dengan penciptaan ini. Dan dia tidak akan lari. Makanya saya ambil bahasanya di sini, Sabat yang menjadi blueprint dari kedatangan kedua kali. Jadi dari mana kata Sabat itu muncul? Pertama kali muncul dari kitab Kejadian pasal 1 ini. Tuhan membentuk Sabat itu, dia menciptakan Sabat itu. Di mana Sabat itu, berkat di Sabat itu adalah dengan hadiratnya. Jadi berbeda dengan berkat-berkat hari yang lain. Ada penciptaan di sana. Tapi khusus hari Sabat,
Dia hargai Sabat itu dengan hadiratnya. Dia menyucikan, menguduskan karena hadiratnya ada di situ. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali menyatakan hadirat ilahi yang akan turun di atas dunia ini. Demikian bayangan yang sama. Namun di dalam cerita kitab Kejadian, mari kita perhatikan satu persatu apa yang sementara terjadi yang sudah digambarkan dari kitab Kejadian sehubungan dengan apa yang dipaparkan oleh kitab Wahyu. Karena kita berbicara mengenai second coming. Oke, boleh minta bantu Wahyu pasal 17 ayat 15. Arti air. Wahyu 17 ayat 15, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Makna air menurut Wahyu 17 ayat 15 adalah rakyat banyak, betul? Ya. Suku, bangsa, dan bahasa. Hari kedua ketika ungkapkan bahasa dipisahkan air, ini peristiwanya ini berentetan, berurutan. Ketika Injil mulai masuk, dan ingat Injil itu Tuhan katakan, beritakan Injil itu kepada apa? Seluruh bangsa, seluruh bahasa, kaum, dan budaya. Semua. Artinya seluruh manusia. Injil itu harus diberitakan semuanya. Jadi ketika peristiwa Injil, Tuhan mulai membawa semua pekabaran Injil itu kepada seluruh bahasa, seluruh bangsa. Namun ada yang menerima, ada yang tidak. Tidak semua terima. Tetapi Injil itu harus dibawa kepada seluruh bangsa. Coba tolong baca Wahyu 14 ayat 6. 14 ayat 6 mengenai pekabaran 3 malaikat. Apa yang dikatakan di sana? Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, cocok yang ceritanya. Injil itu akan diberitakan ke seluruh bangsa, kaum. Jadi urutan di dalam penciptaan juga bahasa yang sama dia gunakan. Kalau kita lihat secara simbolik. Sesudah terjadi terang, sesudah ada Injil, karena Yohanes 1, dia menceritakan bahwa terang itu adalah Yesus. Yang adalah terang manusia. Dan itulah Injil. Dan Injil ini diberitakan. Di hari ketiga, perhatikan dia bentuk. Dia memisahkan air dan darat. Waktu Injil ini menyebar, dia pergi kepada seluruh bangsa, kaum, bahasa. Terjadi peristiwa pasal 12. Apa itu? Di mana perempuan ini akhirnya dikejar oleh setan, iblis, dan dia lari ke padang gurun, dan di sana dia disembur oleh oleh setan ini, oleh naga ini, disembur dengan air. Namun bumi datang menolongnya. Ini bukan kebetulan cerita ini. Jadi dengan kata lain, cerita dari bentuk penciptaan menjadi gambaran apa yang akan terjadi dengan umat Tuhan sepanjang zaman. Terbentuklah air dan darat. Air dan bumi yang ketika datang di pasal di hari ke-5 dan 6, coba perhatikan baik-baik, saya buat bold di sana. Hari 5 dan 6 akan ada binatang yang keluar dari air dan binatang yang keluar dari bumi. Hari ke-5 dan 6 makhluk di air, hari ke-6 binatang di darat, di bumi. Di hari ketiga sudah ada peristiwa Wahyu pasal 12. Dan itu karakter yang digambarkan di sana. Ini satu karakter ya.
Karakter yang digambarkan di sana persis dengan karakter yang ada dalam kitab Wahyu. Dan di sana juga ada tumbuh-tumbuhan. Apa arti tumbuh-tumbuhan? Wahyu pasal 7 dia katakan di sana, jangan dulu engkau merusakkan pohon-pohon dan segala tumbuh-tumbuhan sebelum kami memetraikan umat-umat Tuhan di dahi mereka. Pernyataan malaikat di dalam cerita Wahyu pasal 7. Arti dari tumbuh-tumbuhan itu dalam Mazmur 52 ayat 10. Tolong baca Mazmur 52 ayat 10 dan Mazmur pasal 1 ayat 3. Apa arti tumbuh-tumbuhan di sana? Mazmur 52 ayat 10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kemudian Terima kasih. Oh ya, terus. terus Mazmur 1 Ayat 3. Iya. ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Terima kasih Tante Berta. Makna tumbuh-tumbuhan di dalam perlambangan kitab Wahyu sehubungan dengan Wahyu pasal 7 adalah umat Allah. Makanya dalam kitab Hosea pasal 2, Hosea menggambarkan Amos pasal 2, dia gambarkan umat Allah itu sama seperti kebun Tuhan, taman Tuhan. Yang artinya, yang akhirnya dari khotbah Amos pasal 2, itu dikhotbahkan kembali oleh Petrus ketika hujan roh awal, hari Pentakosta. Semua gambaran mengenai tumbuh-tumbuhan ini adalah umat. Jadi perhatikan di sana, di dalam Wahyu pasal 12, saya hanya recap saja dari apa yang sudah kita bahas. Di dalam Wahyu pasal 12, terjadi peristiwa air dan bumi. Di mana perempuan atau orang Kristen yang digambarkan perempuan ini diserang oleh setan. Namun bumi datang menolong dia. Di pasal 13, air dan bumi menjadi musuh Allah. Oke? Pasal 13 kitab Wahyu. Dan perhatikan urutan cerita di hari keempat, ada benda-benda penerang. Dalam Wahyu 1 ayat 20, dia katakan, bintang-bintang itu menggambarkan sebagai malaikat-malaikat atau pembawa kabar Injil. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, engkau adalah terang dunia. Jadi, di dalam cerita ini mulai dari pasal 1 sampai pasal 4 dari Kejadian pasal 1 untuk hari penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6, ini menceritakan apa yang akan dialami umat Tuhan sepanjang zaman. Bisa dapat sampai sini. Ini yang dialami oleh umat Tuhan sepanjang zaman yang digambarkan oleh kitab Wahyu. Di mana Injil ini akan menjadi musuh setan. Umat-umat Tuhan akan bergumul dengan dunia ini, dengan bumi. Karena mengapa? Bumi dan air akan menghasilkan satu kuasa yang akan membinasakan umat Allah. Dan ini di bawah kuasa setan. Perhatikan di hari kelima, ada makhluk di air yang Tuhan ciptakan dan makhluk di udara. Dalam bahasa perlambangan, yang ada di udara, Efesus 6 ayat 12 adalah siapa? Roh jahat, setan. Dapat ceritanya ya. Jadi perhatikan, hari 5 dan 6 ada muncul 4 karakter di sana. Karakter yang pertama, binatang yang atau makhluk yang dari air. Sama dengan Wahyu 13, binatang dari air, dari laut. Dan
makhluk di udara, Efesus 6:12, roh-roh jahat, setan. 2 karakter. Karakter yang ketiga, binatang yang keluar dari dalam bumi, di darat, dan manusia. Angka manusia adalah 666. Perhatikan bahasanya dalam Wahyu 13. Angka 666 itu adalah angka manusia. 1 Tesalonika 2 ayat 3 dikatakan di sana. Coba tolong baca 1 Tesalonika 2 ayat 3. Satu Tesalonika 2 ayat 3. 1 Tesalonika 2 ayat 3, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak... Minta maaf Tante. 2 Salah. Tesalonika, saya salah ketik. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. bunyinya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan Iya. orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka yang harus binasa. Dan perhatikan urutan kronologisnya. Dari bentuk penciptaan yang Tuhan berikan menjadi satu perlambangan bagi kita wahyu. Apa yang akan dialami oleh orang-orang Kristen yang membawa Injil dan yang menghidupkan Injil itu. Di hari ke-6, ada binatang di darat yang diciptakan dan manusia. Sebelum kedatangan Tuhan yang akan menguasai dunia ini adalah kuasa binatang yang dari dalam bumi. Wahyu pasal 13. Yang dibantu oleh manusia. Dari bahasa perlambangannya 666 yang sebenarnya dalam kitab Wahyu angka 666 itu adalah angka simbol untuk menyatakan Babel atau kekacauan, kekuasaan Babel. Dan perhatikan dalam penciptaan dia jatuh di hari ke-6, angka 6. Jadi saya pun secara pribadi ketika saya belajar memperhatikan ini, saya melihat mata rantai bentuk nubuatan yang sudah Tuhan bentuk dari awal. Ini bukan satu kebetulan. Di sini saya lebih pahami maksud Tuhan ketika dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Bukan Tuhan merancangkan kebinasaan. Tidak. Tapi dia sudah lihat jauh sebelum kebinasaan itu datang. Dia sudah lihat jauh sebelum dosa itu datang. Dan dia berbicara, firman-Nya ini tidak dapat berubah. Ada kuasa di sana. Di dalam penciptaan, hari ke-7 dijadikan Sabat. Tepat dengan peristiwa kitab Wahyu, selesai kuasa binatang yang keluar dari dalam bumi, Tuhan datang. Selesai kekuasaan dari binatang dari dalam bumi, Tuhan datang. Tidak ada kuasa yang lain yang akan muncul sesudah kekuasaan binatang yang dari dalam bumi, dalam kitab Wahyu. Tidak akan ada kuasa lain. Tepat dengan peristiwa kitab Kejadian ini. Sesudah 6 hari, hari ke-7, Tuhan ciptakan Sabat. Di sini kedatangan Tuhan. Di sini hadirat Tuhan. Di sini kemuliaan Tuhan yang akan dia nyatakan. Jadi peristiwa Sabat ini akan menjadi peristiwa paling besar di bawah kolong langit. Pertentangan demi pertentangan yang akan setan buat
untuk menghilangkan Sabat itu nyata dari awal. Kalau kita berani belajar dan memperhatikan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini, terutama yang dicatat dalam kitab-kitab ini. Dan lebih berani kita memperhatikan bentuk penciptaan ini. Nah, mari kita perhatikan apa alasan Sabat itu sebenarnya diberikan. Pertama, dalam Keluaran 20 ayat 11. Coba tolong baca Keluaran 20 ayat 11. Kenapa Sabat itu diberikan? Apa alasannya? Ini alasan Tuhan memberikan Sabat itu. Keluaran 20 ayat. Ayat 11. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Alasan Tuhan berikan hari Sabat itu karena memperingati penciptaan. Ada Allah yang menciptakan. Itu kan di 10 hukum dia taruh. Jadi itu adalah hari peringatan penciptaan. Yang kedua, Ulangan 5 ayat 15. Mengapa Sabat itu diberikan? Ketika dia secara kontekstual dia berbicara kepada orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Apa yang dia katakan dalam Ulangan 5 ayat 15? Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Alasan Tuhan memerintahkan mereka menguduskan Sabat untuk mengingat bahwa mereka dilepaskan Tuhan dari perhambaan. Yang ketiga, Yeskiel 20 ayat 12. Alasan Tuhan memberikan Sabat itu kepada manusia. Yeskiel 20 Ayat 12. ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Sebagai satu peringatan untuk mengingatkan umat bahwa ada Allah yang menguduskan mereka. Di dalam cerita ini coba kita perhatikan, ada kata penciptaan, ada kata pelepasan, ada kata menguduskan. Kalau kita rekap menjadi satu kata dari kata-kata ini, fungsi Sabat Tuhan berikan sebenarnya untuk pemulihan. Fungsi Sabat. Betul tidak? Dia mau supaya umatnya dapat dipulihkan. Makanya fungsi kenapa Tuhan harus datang kedua kali? Untuk pemulihan. Dipulihkan dari apa? Apa yang akan dipulihkan? Ingat manusia ketika dia menerima dosa, dia terima dosa, yang ada dalam diri kita manusia adalah pertentangan terhadap Allah. Kita secara alami menjadi seorang pemberontak. Secara otomatis. Kita menjadi pemberontak. Ini yang diakibatkan oleh dosa. Kita tidak akan sanggup melihat kesungguhan kasih itu. Kita tidak sanggup melihat kebenaran-kebenaran itu. Kita dibutakan. Ini otomatis. Dan Tuhan mau pulihkan kita. Makanya sebelum dia datang kepada pemulihan itu, perhatikan di dalam kitab Efesus. Efesus dia menggunakan gambaran bagaimana Tuhan akan memulihkan mereka. Coba buka dengan saya dalam kitab Efesus pasal 5. Di dalam kitab Efesus pasal 5, Efesus pasal 5,
ayat yang ke-25 dan 26. Saya bacakan di sana. Efesus pasal 5 ayat 25 dan 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Perhatikan bahasanya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Fungsi Yesus, dia selama dia sebelum dia bawa manusia itu kepada kemuliaan, dia harus kerjakan sesuatu. Apa yang dia akan kerjakan kepada manusia adalah pekerjaan pemulihan. Dia harus buat manusia itu dari karakter yang kejam, karakter yang serupa dengan binatang. Dia harus bawa kepada karakter yang serupa dengan gambarnya. Gambar Kristus, gambar ilahi, karena manusia itu diciptakan pada mulanya dalam bentuk dan gambar Allah. Namun dosa merusak semua ini. Adalah kinerja ilahi untuk memulihkannya. Makanya inspirasi yang diberikan Tuhan kepada Paulus dicatat dalam kitab Efesus. Bagaimana pekerjaan Kristus untuk membawa umatnya kepada pemulihan ini. Ketika datang kepada bahasa pemulihan, jadi kita jangan hanya sekedar berpikir bahwa oke, Yesus datang kedua kali, kita akan selamat, kita akan tidak. Makna terbesar dari kedatangan Tuhan bukan hanya itu. Tetapi pernyataan pemulihan itu harus terjadi. Dan pekerjaan itu sementara terjadi. Makanya waktu orang Israel, saya lanjut dulu sebelum kita lanjut. Perhatikan, orang Israel ketika mereka bertanya mengenai kerajaan surga, Tuhan jelaskan kerajaan surga dalam bentuk perumpamaan. Dan tolong baca dengan saya dalam Matius pasal 13 ayat 10. Kita mulai sampai ayat 43, tapi saya minta baca ayat yang ke-10 saja. Dari kitab Matius pasal 13 ayat 10. Mengapa Tuhan menjelaskan mengenai kerajaan sorga itu? Bukan dia jelaskan mengenai kesenangannya, dia bukan menjelaskan mengenai fisiknya, bahwa dia terbuat dari emas, dan sebagaimana benda-benda yang indah-indah, batu-batu mutiara, dia tidak katakan itu. Tetapi dia jelaskan dalam bentuk perumpamaan. Dan alasan mengapa dia berikan perumpamaan ini. Coba baca di dalam pasal 13 ayat 10. Apa alasan Yesus? Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-10. Matius 13 ayat yang 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11. Ini jawaban Yesus. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12. Ayat ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Terima kasih. Titik dulu sampai situ. Alasan Yesus membuat perumpamaan karena dia katakan masalah kerajaan sorga adalah karunia. Betul tidak? Ya. Tidak semua orang akan memahaminya. Perhatikan bahasanya. Ya. Sekalipun dia doktor teologi, profesor teologi, dia tidak akan sempurna mengenal kebenaran itu. Karena sifat kebenaran adalah menarik hati. Bukan dari pintarnya dia bercakap-cakap dalam ilmu pengetahuannya. Tidak sama sekali. Orang bisa hebat dalam berkhotbah, tetapi menggugah hati bukan kehebatannya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam setiap jiwa. Makanya ini yang Yesus katakan, ini karunia. Dan perhatikan, waktu Yesus jelaskan ini, saya tidak akan baca keseluruhan, saudara boleh baca sendiri di rumah, tapi saya buat paraphrase, pengertian dari apa yang dia buat. Di sini dia berbicara mengenai perumpamaan penabur, baru itu perumpamaan tentang lalan dan gandum, baru itu perumpamaan tentang biji sesawi. Semua ini yang dia jelaskan mengenai karakter-karakter kerajaan sorga itu sendiri. Di mana Injil itu akan dikacaukan.
Ini makna utama kan dari cerita ini. Kalau kita baca keseluruhan dari perumpamaan-perumpamaan Yesus, dan Yesus jelaskan itu, di mana pekerjaan Injil itu akan dirusakkan, tetapi berbahagia mereka yang mengetahuinya, karena itu hanya dapat diungkapkan kepada mereka yang dikaruniakan. Makanya kita tidak boleh cepat-cepat menghakimi orang lain. Kenapa dia tidak menjadi benar? Saya sudah berdoa untuk dia, saya sudah ajarkan kebenaran, tapi mengapa dia tetap keras kepala? Tanda kutip. Karena dia tidak dikaruniakan. Ya. Dia sudah tahu untuk kebenaran. Kenapa dia tidak mau datang? Karena dia tidak dikaruniakan. Atau dia dikaruniakan namun dia melawan. Hanya dua bahasa. Tidak dikaruniakan walaupun dia sudah dengar kebenaran. Dan kedua, dia melawan. Hanya dua itu. Dia sudah mengerti, dia melawan. Karena sifat kebenaran itu, sifat kerajaan sorga adalah karunia. Dan akhir dari bahasa ini ketika Yesus menjabarkan mengenai perumpamaan ini, dia ceritakan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang mau menerima kebenaran-kebenaran itu. Dia kunci di ayat 43, dia katakan begini. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kapan ini? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Peristiwa ini, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapa yang akan bercahaya? Orang-orang yang menerima karunia itu. Karunia yang mana? Secara simbolik, seperti saya sudah katakan, ini kita harus perhatikan baik-baik, jangan sampai kita salah mengerti. Sabat itu adalah gambaran surga itu sendiri. Jadi ibarat sabat itu, kalau saya ibaratkan dengan pizza, satu lingkaran pizza, satu potong pizza, taste-nya diberikan kepada kita. Sorga, sepotong sorga diberikan kepada kita untuk merasakan sabat, merasakan sorga, rasakan sabat. Itu gambarannya. Oke, sekarang datang kepada konteks ini. Jadi kita tahu sendiri sekarang, sabat dengan sorga memiliki karakter yang sama, memiliki falsafat yang sama, pengertian yang sama. Nah, ketika Yesus menjelaskan mengenai perumpamaan-perumpamaan ini, mengenai kerajaan sorga, dia tutup dengan orang-orang akan bercahaya. Dengan kata lain, peristiwa sabat adalah peristiwa di mana Tuhan membentuk atau sementara dia mengatur orang-orang yang akan dipersiapkan bagi kerajaannya. Jadi sabat menjadi satu sarana Tuhan untuk mengatur mereka. Perhatikan Ibrani 4 ayat 9, dia kunci dengan bahasa ini. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Mengapa? Karena hari sabat ini menjadi tempat demonstrasi ilahi untuk menyiapkan umatnya bagi kemuliaannya. Amin. Amin. Makanya di dalam Ibrani pasal 4 ayat 3, dia katakan, orang yang tidak setia, aku bersumpah dalam murkaku, aku akan keluarkan mereka. Karena sabat itu adalah sarana ilahi untuk membentuk. Makanya kenapa dia bicara mengenai perumpamaan? Karena mengenai perumpamaan masalah kerajaan sorga, dia tidak berbicara mengenai bangunan sorga itu, tetapi dia berbicara mengenai karakter sorga itu. Sorga membutuhkan karakter, bukan membutuhkan bangunan. Makanya ketika mereka tanyakan mengenai kerajaan sorga, dia bahas dengan perumpamaan, supaya karakter itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang dikaruniakan. Nah, semua bisa terima itu. Kalau semua bisa terima, puji nama Tuhan. Tetapi Tuhan sudah melihat dengan segala hikmatnya. Ketika manusia sudah menerima dosa, adalah sulit baginya menerima kebenaran. Paling sulit dalam hidupnya. Makanya orang-orang yang akan
Karena ingat, Tuhan itu sangat menghargai hak keputusan, menghargai hak pilih. Kalau hati kita terbuka untuknya, karunia itu masuk, dan dia bilang firman yang dia berikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Amin. Amin. Makanya sebenarnya kalau kita tugas sebagai seorang penginjil untuk membawa kebenaran Tuhan, kita jangan bawa doktrin, tapi kita membantu orang lain untuk terbuka kepada Yesus. Bukan kita datang dan menghakimi kesalahan mereka, tetapi membantu mereka terbuka kepada Yesus. Kalau hati mereka sudah terbuka kepada Yesus, di sini kuasa Allah. Dan dia katakan, kalau aku ditinggikan, aku tidak akan membiarkan orang jauh daripada. Akan kutarik semua orang datang kepada. Amin. Itu janji Tuhan dalam kitab Yohanes. Saudara lihat, karena sifat kerajaan sorga adalah karunia. Dan hasil respons dari orang-orang ini, Tuhan tutup dengan bahasa, mereka akan memantulkan kemuliaannya. Mereka akan bercahaya. Makanya dalam Ibrani 4 ayat 9, memang umatnya ada hari perhentian. Makanya dia punya penekanan, lihat. Tersedia suatu hari perhentian, koma. Perhentian itu bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Jumat, Minggu, tapi pada hari ke-7. Dia buat penekanan khusus. Karena itu di mana ruang lingkup ilahi. Di sini dia akan godok umatnya. Tidak main-main itu. Kenapa dia mesti godok? Karena dia mau persiapkan. Ingat Efesus, dia harus mandikan dengan firman, dia harus sabunkan mereka dengan firman dan air. Dia harus disiapkan untuk kemuliaan. Di sini kinerja Tuhan. Di sini karunia Tuhan untuk umatnya, umat Allah. Apa tujuan Tuhan untuk datang kedua kali kalau begitu? Perhatikan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dia bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa dan kembali, betul? Ya. Untuk menjemput engkau, menjemput umatnya. Saya mau tanya, umat yang mana? Yang Sudah digodok. Umat yang digodok. Sahabat. Dan ingat satu hal, saya mau kembali kepada cerita tadi. Saya tidak berbicara mengenai tahun lalu, tahun 1800-an, abad-abad yang lalu. Tidak. Kita berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan ini adalah generasi terakhir melihat kedatangan Tuhan. Oke, bisa paham sampai sini. Saya tidak berbicara mengenai nenek moyang kita. Oh, bagaimana nenek moyang kita, orang Indonesia? Kalau kita ada orang Batak, orang Minahasa, bagaimana dengan mereka? Saya tidak berbicara mengenai mereka. Kita berbicara dalam konteks the second coming. Ini adalah orang-orang yang sementara menanti kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Bisa dapat. Dan menurut urutan hari penciptaan ini yang saya hubungkan dengan kitab Wahyu, di mana peristiwa di hari ke-6 adalah peristiwa binatang yang keluar dari dalam bumi. Peristiwa ini adalah peristiwa terakhir di mana pertentangan antara sabat dan bukan sabat terjadi. Karena di sini peristiwa itu yang akan lebih kuat. Umat Allah sesudah pekabaran, waktu pekabaran 2300 petang dan pagi, diawali tahun 1844. Investigative judgment. Dari masa itu sampai sekarang, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang akan menjadi permasalahan utama adalah sabat itu sendiri. Karena perhatikan dia punya urutan. Manusia yang akan menanti kedatangan Tuhan adalah umatnya yang digodok di hari perhentian ini. Mereka yang Tuhan akan bentuk di hari perhentian ini.
Mereka yang akan dipersiapkan, dan itu yang dikatakan Tuhan akan menjemput mereka. Pertanyaan, bagaimana mereka dulu yang belum menguruskan Sabat? Penghakiman yang akan terjadi kepada mereka dikuatkan dengan Roma pasal 2. Mari buka dengan saya Roma pasal 2. Dalam kitab Roma pasal 2, ayat 12 Saya baca ya, Pendeta. dan 13, silakan. Ayat 12 dan 13. Sampai 14 saja. Sampai 14. Roma 2 ayat 12 sampai 14 ya, Pak. Iya, silakan. Firman Tuhan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri sendiri, bagi diri mereka sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Hani. Perhatikan, mereka yang tidak pernah mengenal Sabat, Tuhan akan hakimi mereka menurut perbuatan mereka. Menurut hati nurani mereka yang Tuhan gerakkan. Tuhan bekerja juga waktu saat itu. Tetapi untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang-orang yang hidup di generasi-generasi terakhir, Sabat akan menjadi penentu. Kalau dia tidak jadi penentu, Ibrani pasal 4 ayat 9 itu jadi sia-sia. Dan ingat, kalau Ibrani pasal 4 ayat 9 itu dikhususkan juga bagi mereka yang dulu yang tidak pernah mengenal Sabat, setan akan menang. Kamu hakimi mereka sia-sia. Mereka tidak pernah tahu itu, kenapa kamu hakimi? Tapi Tuhan tidak menghakimi mereka dengan itu. Tetapi pekabaran Sabat akan lebih jelas menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa? Karena Tuhan akan menjemput umatnya. Umatnya ini adalah umat yang dia godok di Sabat itu. Yang dia bentuk karena perumpamaan kuasa untuk membentuk karakter manusia. Salah satu sarana Allah adalah di Sabat. Makanya jangan heran, nanti sebentar kita lihat. Di dalam Yesaya pasal 58. Mengapa perlu banyak aturan mengenai hari Sabat? Menguduskan Sabat. Ini kata pemulihan. Allah memulihkan umatnya. Apa yang dipulihkan? Tujuan Tuhan datang kedua kali. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 55. Yang dipulihkan kondisi fisik mereka. Jadi semua peristiwa ini adalah peristiwa pemulihan. Membawa upah pekerjaannya ke Kanaan sorgawi. Kanaan sorgawi dalam bentuk ini disebut dengan Sabat. Mengapa? Coba tolong baca di dalam Imamat 26 ayat 33 sampai 35. Ini adalah gambaran mengenai Kanaan di bumi yang menjadi pernyataan di sana bahwa tanah Kanaan yang di mana Tuhan membawa orang Israel dari Mesir ke Kanaan, Kanaan itu menjadi gambaran Sabat. Tanah itu menjadi tanah Sabat, kata firman Tuhan. Itu dicatat dalam Imamat 26 ayat 33 sampai 35. Bahwa tanah Kanaan disebut sebagai Sabat. Coba tolong baca Imamat 26 ayat 33 sampai 35. Kalau nggak ada yang baca, saya baca deh. Silakan. 26 ayat 33 35 demikian bunyinya. Tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus dan akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun Sabatnya, selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani Sabatnya
dan dipulihkan tahun-tahun Sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani Sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun Sabatmu ketika kamu masih diam di situ. Amin. Terima kasih, Tante Berta. Jelas ya? Tanah Kanaan menjadi gambaran Sabat. Demikian Kanaan sorgawi, itu pun menjadi gambaran Sabat. Karena Sabat artinya berhenti, perhentian. Ketika Yesus datang kedua kali, buat apa dia datang? Untuk perhentian. Memberhentikan segala kegiatan dosa. Amin. Amin. Sebenarnya kerinduan kita kedatangan Tuhan bukan rindu Tuhan, saya mau lihat sorga, saya mau hidup enak, bermalas-malasan. Ini impian orang malas ini. Sorga bukan itu maknanya. Sorga di mana Tuhan memberikan janji, engkau akan berhenti dari jerih lelahmu. Lelah apa? Lelah dengan dosa. Berusaha ikut Tuhan, tetapi dosa tetap berkecamuk dalam jiwa. Ada orang-orang yang mengganggu kehidupan saya dengan Tuhan, saya tidak bisa dapat hidup suci. Dan Tuhan memberikan Sabat. Makanya Sabat yang kita rasakan saat ini, yang Tuhan berikan kepada umatnya di atas bumi ini, itu adalah gambaran hanya kecapan kecil dari apa yang akan terjadi kelak. Yang lebih besar. Kita perlu untuk melihat bagaimana Tuhan akan melepaskan kita. Jadi kalau selama kita cinta dengan dosa, kita tidak akan pernah memaknai kedatangan Tuhan. Tidak akan pernah. Bagaimana dia memaknai? Dia rasa nyaman dengan dunia. Dia merasa dia tidak diganggu. Tidak ada pergumulan dosanya, tidak ada sama sekali. Dia merasa nyaman. Buat apa kedatangan Tuhan kalau begitu? Sementara kedatangan Tuhan itu adalah untuk menyelesaikan semua perkara dosa. Dan orang-orang yang akan menyambut kedatangannya ini adalah orang-orang yang sudah siap. Kenapa sudah siap? Siapa yang mempersiapkan mereka? Yesus. Yesus yang mempersiapkan mereka. Dia yang bekerja dengan anugerah untuk membentuk jiwa itu. Menjadi seorang yang layak bagi sorga. Ini yang kita kenal dengan doktrin righteousness by faith. Dan juga sanctification by faith. Pembenaran oleh iman dan juga penyucian oleh iman. Doktrin ini yang kita sangat kenal. Karena di sana keterlibatan secara langsung Tuhan sendiri yang mengerjakan keselamatan di dalam setiap jiwa, membentuk jiwa itu, membentuk pribadi itu untuk layak bagi sorga. Yang dimana tuntutan sorga, engkau harus suci, kudus sama seperti Bapamu adalah kudus dan suci. Tuntutan itu bukan kita yang menyelesaikan, tapi Yesus yang menyelesaikan di dalam kita ketika hati kita dibukakan kepadanya, dan setiap hari Sabat menjadi area Tuhan untuk lebih mempermudah dia dibentuk. Itu fungsi Sabat. Supaya makna kedatangan Tuhan yang kedua kali itu nampak jelas. Dan saya mau bilang untuk orang-orang Advent di sini, itu alasan sampai gereja kita disebut dengan kata The Seventh-day Adventist Church. Gereja Masehi penanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang menguduskan Sabat hari ke-7. Karena kedatangan Tuhan dengan Sabat tidak dapat dipisahkan. Memiliki makna yang sama. Dan kita semua umat Tuhan yang mengakui Yesus sebagai Allah kita. Mengakui Yesus, izinkan dia bekerja bagimu. Karena dia akan membawa upahnya. Makanya bahasa di dalam kitab
Yesaya pasal 53, Yesus akan bersuka oleh karena jiwanya, dia melihat upahnya. Dia akan membawa para tawanan yang kuat. Itu hasil dari penderitaannya. Yesus yang menderita di sini, bukan saudara. Makanya sering saya katakan, jangan pernah bergumul dengan dosa, bergumul dengan Yesus. Berikan dosa itu kepada Yesus, bukan engkau yang memegang dosa itu. Karena Yesus yang akan bekerja. Baru nama dia juru selamat, karena itu memang tugasnya. Nama Yesus diberikan karena dia akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa. Perhatikan kitab Matius pasal 1. Dia diberi nama Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan sarana Tuhan, kembali saya datang pada konteks ini. Sarana Tuhan adalah Sabat. Sarana Tuhan adalah Sabat. Coba buka dengan saya di dalam Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58. Ayat 13 dan 14. Saya baca. Ya, silakan. Oh, baik. Yesaya 58 ayat 13 dan 14 bunyinya, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Terima kasih Ibu Berta. Saya mau jelaskan Yesaya pasal 58 di sini. Kalau saudara baca baik-baik pasal ini, dari ayat 1, ceritanya begini. Tuhan komplain. Tuhan komplain kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel komplain sama dia. Komplain bangsa Israel begini, Tuhan, kami sudah menguduskan Sabat, kami sudah melakukan kebaikan, kami berikan perpuluhan, kami memuliakan Engkau setiap Sabat, kami berkhotbah, kami semuanya hal-hal baik yang mereka lakukan. Kami sudah menyembeli, semualah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kenapa kamu tidak mendengar doa kami? Dan Tuhan jawab, ini dari cerita ini. Dia katakan, bukan puasa demikian yang aku kehendaki. Ya. Engkau seolah-olah mau mencari aku. Seolah-olah engkau orang yang taat dalam ibadah. Tetapi engkau tidak memperhatikan orang yang susah. Malah engkau menunjuk-nunjuk dengan jarimu kepada mereka. Engkau tidak membebaskan orang dari belenggu. Engkau menambahkan kuk kepada mereka. Engkau bukan menolong mereka, tapi engkau minta bunga kepada mereka. Orang pinjam, orang miskin pinjam uang, bukan menolong, tetapi dia kasih bunga. Itu tarukuk namanya. Tuhan bilang bukan begitu maksud saya. Kalau mereka lapar, berikan roti. Mereka tidak punya rumah, berikan rumah. Mereka tidak punya tempat tinggal, berikan tempat tinggal. Bantu mereka. Lepaskan kuk-kuk itu dari mereka. Jangan sampai mereka terbeban. Dan perhatikan di ayat 8-9. Tolong baca di ayat 8-9. Apa upah mereka kalau mereka lakukan itu? Dari pasal 58 ini. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah
engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apa sampai di situ? Ayat 9, iya. Iya. Upah mereka akan mereka seperti apa? Mereka akan bercahaya. Seperti fajar. Mereka seperti fajar. Perhatikan Matius pasal 13 ayat 43. Dia katakan, pada waktu itu orang benar akan bercahaya. Bahasa yang sama, tapi memiliki makna yang sama. Di dalam konteks apa yang Yesus maksudkan mengenai kerajaan sorga itu. Di dalam konteks Yesaya pasal 58 ini, ketika dia ungkapkan itu, dia lanjutkan dengan ayat 13-14, dia bahas mengenai hari Sabat. Apa yang harus dilakukan pada hari Sabat? Mengapa hari Sabat itu perlu banyak aturan? Coba baca Yeskiel 20 ayat 12, 11-12. Yeskiel pasal 20 ayat 11-12. Yeskiel 20 ayat 11-12. Yeskiel 20 ayat 11-12 firman Tuhan. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Ayat 12, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Terima kasih Ibu Hani. Perhatikan dia punya urutan cerita. Hari Sabat itu dia mau mereka buat supaya mereka hidup. Aturan-aturan supaya mereka hidup. Hari Sabat supaya mereka tahu bahwa aku Allah yang menguduskan. Jadi fungsi kenapa banyak aturan di hari Sabat, jangan buat ini, jangan buat itu. Karena di situ Allah sementara bekerja. Makanya perhatikan bahasa Yesus ketika murid-murid petik gandum hari Sabat dan orang Yahudi, orang Farisi keberatan, dan Yesus bilang begini sama mereka, sampai detik ini Bapakku masih bekerja. Sekarang saya mau tanya, apa pekerjaan ilahi di dalam konteks pembentukan manusia? Pekerjaan keselamatan. Jadi di dalam konteks Yesaya pasal 58 ini, kita bawa dengan Matius pasal 13, sehubungan dengan perumpamaan-perumpamaan tadi, yang ini menjadi alasan mengapa Yesus menjelaskan kerajaan surga itu dalam bentuk perumpamaan, karena Tuhan ingin menjelaskan di sana, dia ingin kita ketahui semua, bahwa Sabat yang dia berikan itu, untuk kehidupan kita akan masa kekekalan nanti. Di situ Allah ingin bekerja dengan kita. Jadi hari Sabat itu bukan hanya sekedar kita berdoa dan menyembah. Tetapi hari itu di mana kita dipersiapkan untuk kemuliaannya. Itu fungsi. Supaya genap makna kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika semua ini selesai, Yesus akan datang kedua kali dan mengambil atau menjemput umatnya yang dia sudah kerjakan selama berabad-abad melalui kuasa Roh Kudusnya yang dia katakan, aku akan memberikan seorang penghibur kepadamu, penolong yang lain yang akan mengerjakan keselamatan itu dalam hidupmu, yang akan menuntun kamu ke seluruh kebenaran. Ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan utama Roh Kudus. Sebagai satu manifestasi Yesus Kristus di dalam setiap individu. Supaya kita boleh dapat menang.
Jadi, sebagai satu kesimpulan yang boleh kita bawa di sini, ketika Yesus datang nanti, semua umat yang sudah Dia bentuk ini, Dia akan tahu siapa yang Dia bentuk, siapa yang tidak. Dia tidak akan tanya, oh Advent, oh dia Katolik, oh dia itu Protestan, oh dia GBI. Tidak. Dia tahu siapa yang Dia bentuk. Namun, di akhir cerita nubuatan ini, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, Sabatlah yang akan menjadi sarana utama yang Tuhan akan tonjolkan untuk memisahkan antara umat dan bukan. Perhatikan ayat ini. Karena di sana Allah akan bekerja. Itu sementara, dan karena pekabaran Sabat itu muncul, lebih kental dia muncul di abad 19. Di zaman Martin Luther bukan tidak ada pengetahuan Sabat. Mereka sudah tahu, orang-orang Kristen mulai belajar Sabat. Mana Philip Melanchthon mengatakan kepada Martin Luther supaya menguduskan Sabat, dan Martin Luther katakan tidak. Itu buat orang Yahudi. Karena terang waktu itu masalah Sabat tidak menjadi dominan. Pekabaran di masa Martin Luther itu adalah pekabaran pembenaran oleh iman. Tapi ketika selesai masa ini, awal abad 19 mulai Sabat diperkenalkan. Dan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, pekabaran Sabat itu akan makin jelas. Akan semakin nampak dia punya kebenaran itu. Dan puji nama Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya bersama saudara-saudara sini. Kita boleh belajar sepanjang bulan ini mengenai kejelasan Sabat itu, bahwa Sabat itu diberikan bukan untuk orang Advent, bukan untuk orang Yahudi. Sabat itu diberikan untuk umatnya. Untuk orang-orang yang mau membukakan hati kepadanya dan mau dibentuk oleh kuasanya. Mungkin kita bertanya, kalau begitu bagaimana kita yang di luar? Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya hanya mohon satu di sini. Berdoa dan tanyakan itu sama Tuhan. Tapi kita di dalam sarana ini, kita belajar bersama melihat kebenaran kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan Sabat itu sendiri. Bahwa itu adalah dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan. Kedatangan Tuhan untuk membebaskan umat dari segala dosa. Untuk membuat umat rest, beristirahat. Demikian Sabat secara simbolik diberikan supaya umat itu rest dari segala pekerjaan. 6 hari engkau bekerja, hari ke-7 engkau beristirahat. Karena di hari istirahatmu, aku akan membentukmu. Ingat Yesus waktu dia lelah dengan murid-muridnya, selesai melayani sepanjang hari. Saudara tahu, ketika mereka ingin refreshing, mereka kemana? Mereka bukan ke diskotik. Mereka bukan bersenang-senang di bar. Di zaman itu sudah ada bar, bukan tidak. Mereka tidak ke sana. Yesus bawa mereka di pegunungan dan menyanyi lagu rohani dengan mereka. Dan dia menjelaskan perumpamaan-perumpamaan kepada mereka. Mereka belajar firman. Itu tempat rest. Karena di mana ada hadirat Allah, di situ kita merasa damai oleh karena firman. Jadi sebenarnya kuasa manusia, ketertarikan atau daya tarik manusia tidak akan ada kuasa untuk membuat manusia lain, membuat orang lain berbahagia. Kuasa yang sanggup membahagiakan orang ketika orang itu dibawa ke hadirat Tuhan dengan firman, dengan lagu pujian. Amin, amin. Amin, amin. Jangan cari kepuasan
dengan apa yang ditawarkan dunia. Itu bukan tempat kita. Semakin kita mencari kepuasan dengan dunia, semakin kita rusak. Makanya Tuhan katakan, Sabat itu akan menjadi tempat umatku. Karena di situ hadiratku, di sana mereka aku bentuk. Sesudah masa itu, aku datang dan menjemput mereka. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada pertanyaan, ada sanggahan, ada tambahan, saya persilakan, saya kembalikan kepada host.